Welcome back di Off The Record, program musik paling kelo, paling gaul, paling edan, paling well. Kali ini Off The Record kedatangan tamu spesial, bapaknya skena di festival musik kali ya. Hai, siapa geranan Lord Kiki Aulia Uco. Lord Ucup Lawless yang Lord. Pokoknya Ya. semua disebut Lord kalau masuk sini mah. Iya. Dan ya kalau sama Ucup ya pasti ngomongin pesta pora ya. Bosan. Karena kan aduh biar ngobrol kayak di rumah sendiri. Oh, iya, Masa iya sama kitanya enggak. Iya. Langsung aja lah ngomongin persiapan karena kan udah makin dekat ya pesta pora tuh Minggu sekarang. sebelum. Udah berapa persen nih kira-kira, terus masih ada kendala nggak sih lu gitu? Ya paling baru 5% lah ini. Anjay ya. Paling tapi santai 5% tuh sisanya maksudnya. Udah loading dari tanggal 10, udah setup ya mungkin udah 30%-an lah ya untuk production di sana. Kendala sih sampai saat ini ya alhamdulillah lancar-lancar aja sih, belum ada problem tertentu gitu. Yang ditakutin kan sebenarnya cuaca kan ya. Cuman aman sih Kemayoran kayaknya. Nggak pernah kena hujan tuh kemarin selama loading? Enggak, alhamdulillah kemarin di sini hujan gede kan. Iya, 2 hari kebelakangan gede banget. Terang. Emang bagus tuh si pawangnya ya. Iya, emang takdirnya kayaknya ya. Iya, kayaknya bakal sukses gede nih. Amin. Anjir. Bonus. Amin. Ya Allah, yang gede biar kebagian kita kecipratan bonusnya. Amin. Terus kalau ngomongin konsep gitu, Ya. apa sih bedanya sama pesta pora sebelumnya gitu? Kalau general konsepnya sih masih sama ya. Kita yang ditawarin pesta pora ya masifnya, pesta-pestanya, ramenya gitu mungkin. Tapi kalau yang bedain di tahun ini area stage-nya lebih banyak. Tahun ini ada kurang lebih ada 17 area stage. Penampilannya juga lebih banyak, terus lebih banyak experience yang dari community-nya. Ada Earhouse, ada Westwell, ada Paguyuban Crowdsurf, ada Microgram, Vindes, Hernerts, lumayan banyak sih tahun ini ya, Snow Club gitu. Jadi experience-nya lebih luas tahun ini sih sebenarnya. Gitu. Lu speechless? Anjing, kaget gua. Keren banget gitu. Alah. Anjing. Terus kalau ngomongin line up ya, ada sih yang terkendala gitu. Gua kayaknya bisa masih maju mundur atau gimana, atau semuanya udah fix lah itu gitu. Udah fix ini mah. Udah aman berarti ya? Udah hamin seminggu, mau nambah apa lagi lu? Ya, siapa tahu ada kejutan siapa kayak gitu, ada Dul Sumbang atau Iya, gimana? nggak kejut itu, nggak kejut. Ya bagi orang Sunda terkejut Iya. ya, anjing ada Dul Sumbang gitu kan. Darso baru. Kalau enggak siapa? Yang Jawa-Jawaan, aduh sekarang nggak ada lagi yang legend-legend. Ada itu. Waljina gitu. Aman ya, kejutan sih enggak sih, udah lock lah ya line up buat menuju ke hari H-nya sih. Terus kalau bicara soal kendala gitu, dari awal gitu, kendala soal pendanaan dan lain-lain, aman-aman aja ya, sponsor masuk kan jelas. Aman, kalau kendala sih aman ya, kendala sih aman. Soal sponsor alhamdulillah aman. Kalau kendala masalah finansial gitu aman lah, IDN kan aman. Wis, puji terus. Aman sih harusnya ya. Bakal sukses sih kayaknya ya. Amin. Bonus juga kayaknya ya. Amin terus. Kira jauh banget tuh bonusnya biar sampai lu tuh. Wah anjing. Berarti makanya harus maksimal. Gua bantu promoin ke semua keluarga gua kalau bisa beli tiket semua gitu Iya, kan. beli dong. Harus. Lu juga. Pasti. Gua udah beli. Terus yang seru kan yang tahun ini ada tiba-tiba SBY gitu nongol. Gimana sih awalnya kepikiran anjing SBY harus nyanyi gitu. Karena kan gitu kita aja aja. nggak kepikiran gitu. Mantan Iya. presiden itu. Kebetulan kepikiran ya udah ajak, mau jadi. Jadi kayak emang kayak nyari hal yang apa ya, yang bikin orang penasaran lagi gitu. Kan sebelumnya kayak nampilin reunian ya udah, nampilin yang Melayu-Melayu gitu ya udahlah, udah overuse banget gitu, apalagi ya gitu. Ini kayaknya tai juga nih kalau ngundang ini nih gitu. Ya udah. Kenapa nggak bandnya Basuki gitu sama menteri-menteri? Pernah diajak juga? Nggak menarik kan? Kalau secara positioning mending tembak SBY langsung. Iya sih. Kalau kayak gitu kan band menteri-menteri gitu, ya udah gitu. Menteri doang gitu ya. Dia
orang tahu dia punya karya, digital presence di seni dan budayanya juga ada gitu. Dan mantan presiden kayak menarik banget nih, news value-nya pasti akan ada. Terus bikin orang penasaran juga ada gitu. Apalagi banyak berkeliaran kan kalau kayak bandnya Basuki gitu. Pak Basuki main kan ya udah gitu, tapi banyak yang berkeliaran kan tokoh gitu yang sambil nyanyi tuh banyak CSB kan, nyanyi Tip X, nyanyi Pelangi di Matamu gitu. Tentara memang hobi nyanyi kayaknya ya. Iya, nggak tentara juga sih, lu juga hobi nyanyi kan? Iya sih jelas di kamar mandi doang, tapi effort nggak sih ngedatengin dia gitu kan Nggak sih, harus mungkin kayak ada ngubunginnya birokrasinya, birokrasinya lebih kayak bersurat dulu, terus suratnya dibalas, diundang ke sana, presentasi tentang si Pestapora, kenapa ngundang Pak SBY, gimana ceritanya ya gitu, dipresentasiin akhirnya ya beliau berkenan ya udah. langsung diterima tuh sama beliau. Oke, gua Iya, main. saya selama untuk seni dan budaya saya siap support. Gaskeun, kata SBY, saya gaskeun. Iya. Makanya ini buru-buru nih mau latihan dia. Oh iya. Terus ada riders macam-macam nggak sih dari Nggak, beliau? aman. Pengen apa gitu? Enggak. Dia minta jerapah di belakang panggung. Oh, anjing. Jerapah. Enggak ada. Kalau kok, jirapah mah ada. Main di Pestapora main jirapah juga. Iya. Jirapah main depan SBY dia bisa. Nah, kalau aneh-aneh sih nggak ada ya, aman sih. Maksudnya standar aja sih. Ya cateringnya kayak biasa aja, refreshment gitu kayak Sebenarnya biasa ada nggak aja. sih yang dibeda-bedain dari line up-nya gitu? Ini yang gede banget atau semua rata sama Fasilitas semuanya fasilitas sama di sih. sana? Semua fasilitas sama kok. Catering yang akan dimakan sama Bapak SBY, catering yang akan dimakan sama jerapah juga gitu. Sama. Jadi emang nggak ada perbedaan fasilitas sih. Sama sekali nggak ada gitu. Stage-nya beda iya, fasilitas sama. Iya ya, menarik sih, maksudnya dengan datangin itu gue juga penasaran gitu kayak ya kan kayak gimana ya respon publiknya kan positif banget ya terhadap ini. Gue justru jadi penasaran after dia nyanyi respon publik akan gimana ya gitu, lebih ke situ sih. Tapi si SBY itu kontennya ya cuma nyanyi doang kah atau? Jadi akan nyanyi, hari Jumat dia akan nyanyi 45 menit tuh bersama diiringin sama Tohpati. Terus hari Minggunya dia akan ngelukis bareng Vindes. Oke. Jadi akan ada 2 hari dia ke Pestapora tahun ini. Anjay, keren juga ya ngelukis. Iya. Ngelukis setan gitu nggak atau pemandangan? Soleh gitu Pati. Sama Soleh Pati gitu ditutup ke gambar setan. Iya, ya seru sih. Maksudnya kayak dia kan sekarang aktif ngelukis tuh dan lukisannya bagus juga gitu. Jadi ngelukisnya bareng Vindes lagi yang anak seni rupa juga gitu. Ada beban nggak sih bagi Pestapora sendiri? Sekarang kan anjir Pestapora udah ngedatangin SBY, tiba-tiba rame. Tahun depan mau gimana lagi, pusing kan? Setiap tahun kan pasti tuntutannya adalah perbaikan. Jalanin aja. Yang penting mah Iya, bukan perbaikan, setiap tahun harus ada challenge yang kayak apa nih ya, yang jadi pembedanya. Intinya iya, tapi nggak usah dipikirin sekarang lah. Cuek aja ya. Nanti aja. Ntar juga udah bagus sendiri Ya lah. SBY baru kepikiran 2 bulan belakangan kok. Iya, jadi kayak emang ya gue kan emang impulsif ya bahasanya kalau kayak gitu, apa sih, serandom itulah, sedadakan itu kayak akan menarik nih kali. Ya udah coba gitu. Ntar tiba-tiba SBY sama siapa gitu duet sama Megawati kan, berada dalam satu panggung. Gak masuk kurasi gua. Cukup di SBY aja udah. Nggak akan ada tokoh-tokoh lainnya. Takut tiba-tiba wah ini terlalu politis. Lu nggak dipikirin gitu nggak sih kemarin? Ya ada kepikiran gitu, cuman kayak ya toh gue ngundang buat nyanyi kok gitu. Iya sih. Bahkan dia nggak ada, pokoknya dia udah bilang Mas Ucup nih, saya diundang sebagai ini, saya akan tanggalkan semua apa kepentingan politik semua ini. Makanya kan kalau makanya pas kemarin non SBY itu nggak ada yang riding sama sekali tuh. Mau kader partainya, mau partai, biasanya kan kalau kayak gitu pasti ada Buzzer-nya loh gimana bikin gitu. poster, bikin apa nih, enggak sama sekali nggak ada. Kirain ada Ya bahkan partai aja nggak tahu kalau Bapak SBY bakal manggung di Pestapora. Biasanya kan calegnya bikin poster, SBY-nya kecil tampil di Pestapora. Ya, turut gitu. mendukung gitu. Iya. Calegnya gede banget. Iya, nggak ada ini. Selamat untuk Pak SBY karena akan masuk ke line up Pestapora gitu. Anjir. Nggak ada ya maksudnya kayak kepikiran tentang itu iya, cuman kayak ya udahlah. Toh buat senang-senang kok gitu, dan dia nyanyi doang juga gitu.
Karena kalau ngomongin tokoh politik kan sebenarnya banyak di lingkungan Iya. musik ya. Ahmad Dhani tokoh politik Iya. sekarang. Andika Kangenben tokoh politik gitu. Kan baru-baru itu. Kalau SBY kan politik dulu baru bermusik gitu. Nggak, maksudnya kalau dikenalnya gitu. sentimennya tokoh politik kan ya udah ya toh akhirnya dia kan bernyanyi di sini gitu. Nggak ngapa-ngapain jadi aman gitu. Terus ngomongin soal pesta pora kan identik dengan buah-buahan. Kenapa lu dari awal pilih buah-buahan itu nggak pilih kebun binatang kayak binatang atau apa gitu? Ya yang kepilih buah aja. Nggak ada. Nggak ada, cuma buat identitas aja ya, karena kalau buah kan kayak menarik, lu gue bisa aplikasiin ke treatment production di hari hanya untuk jadi instalasi dan lain-lain, itu kan menambah festif suasananya ya. Kalau binatang kan susah ya, kayak nggak ya, suasana festifnya tidak tergambarkan gitu loh. Kalau menurut gue buah adalah ornamen paling pas untuk jadi identitasnya Pesta Pora menurut gue, karena perpanjangannya banyak. Gue bisa berkolaborasi dengan brand dengan treatment ya buah ini, terus ada instalasinya, terus perpanjangannya bisa jadi kayak ya ada fasilitas yang berhubungan sama buah-buahan gitu. Jadi emang ya fokus utamanya sebenarnya ke identitas, lebihnya dari situ bonusnya banyak ternyata si buah itu dengan menggunakan buah sebagai identitas gitu. Ada yang nyangka ini sebagai clue, ada yang kepikiran jadi kayak Pesta Pora akan gimana ya nanti buah ya gitu, di venue akan seperti apa ya gitu ya, yang gitu-gitunya sih. Terus si Pesta Pora sendiri ke depan itu nanti mau nggak sih ngedatengin band-band luar, atau kita mah ya fokus di lokal musik aja gitu? Mungkin sampai sekarang fokusnya masih di lokal musik ya, karena kalau misalkan lari ke international act mungkin gua akan bikin acara sendiri ya, nggak di Pesta Pora gitu naruhnya, akan jadi satu IP tersendiri lagi sih. Karena ya emang Pesta Pora kan fasilitas untuk wadahin semua pelaku musik Indonesia gitu. Jadi objektifnya ke situ. Oke. Jadi emang ya makanya nggak mencoba untuk membawa beberapa artis luar gitu. Bukannya bisa atau nggak bisa aja, cuman kitanya nggak mau. Oke. Terus kalau ngomongin musisi, kalau nggak siapa gitu yang pengen banget Pesta Pora datengin tapi dari tahun ke tahun gagal gitu? Chris ya. Iya kan udah meninggal. Oh iya. Ya. Yang pengen banget datangin enggak lagi, kayak mungkin sebagian besar udah banyak yang dilibatin di Pesta Pora gitu, yang kayak ya kayak tahun lalu aja semua nama besar bisa dibilang tampil di Pesta Pora tuh, Silon Seven, Noah, Dewa gitu. Tahun ini pun ya yang realistis Dewa doang gitu, karena Silon Seven lagi tour, Noah lagi hiatus gitu. Udah nggak ada sih kan, sampai musik luar Jakarta juga masih terfasilitasi di Pesta Pora kok, banyak orang 270-an, 280-an yang tampil. Terus ngebaginya tuh gimana, nggak pusing nggak sih sebenarnya, kan semakin banyak semakin pusing. Pusing, tapi ya udah jalanin aja yang dipusingin. Ya dijalanin terus. Iya. Dia enjoyin aja. Ya ngebaginya pusing, tapi kan udah gua biasanya nentuin line up berdasarkan slot yang ada. Jadi gua udah kebayang slotnya, jadi tinggal masukin doang. Ini siapa yang main di sini, siapa yang main di sini, siapa yang main di sini gitu. Konsep yang sekarang tuh lebih baru juga kan berarti, karena kan ada yang bawa album pertama dan lain-lain. Debut album itu iya. Itu akhirnya narasi yang coba kita keluarkan biar jadi hal yang fresh lah ya di marketnya gitu. Dan jadinya excitementnya buat marketnya excited, buat si penampilnya juga excited gitu, karena iya ya album satu ya, ini kayak menarik banget gitu. Ada 50 band lah yang bawain itu setlist album. Seru sih, maksudnya gue penasaran juga di situ sih. Pasti orang apa ya, flashback juga ya, orang yang anjir gua dulu pengen banget dengerin lagu misalkan Jamrut gitu ya, album Jamrut, kan pasti penasaran dan datang. Betul gitu, jadi kayak emang ya rasa penasaran itu kan akhirnya yang coba difasilitasin gitu. Jadi ya banyak menunya Pesta Pora sebenarnya sih. Makanya ya Pesta Pora silahkan dinikmati dan disaksikan, mudah-mudahan sukses aja. Iya, gitu ya. Pesta Pora hadir untuk dinikmati kok, bukan untuk dinilai. Jadi peduli amat ya ada penilaian Mbak Bibu dari orang lain soal Pesta Pora. Ya kan gue nggak bisa kontrol pemikiran orang. Yang penting cuek aja dengan konsep lu sendiri gitu ya. Iya, yang penting gue tetap apa yang gue jalanin, tetap pada jalurnya, bisa bikin orang bahagia, ya udah cukup di situ. Oke. Kita nggak bisa nyenengin semua orang.
Mudah-mudahan sukses juga buat Amin. Pesta Poranya. Amin. Persiapan sampai hari H lancar Amin. dan sampai selesai acara semuanya memuaskan. Amin. Semoga semua bahagia ya. Amin, selalu harus. Terima kasih. Tetap setia menonton Off the Record. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur dan terus tonton lagi program kami selanjutnya di episode yang lebih seru. Terima kasih.